Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kalau di pagi hari ini kita kembali lagi boleh berkumpul bersama-sama untuk kita boleh muliakan Tuhan kita. Di mana di hari ini kita boleh mengenang bagaimana Tuhan kita boleh mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pengorbanan hidupnya Tuhan Yesus itu menjadi suatu bukti kasih yang Tuhan boleh berikan kepada kita sebagai umat manusia. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah, untuk boleh kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Sebab hanya Tuhan saja yang layak kita sembah, dan Dia selalu menunjukkan bukti kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, sungguh kasih-Mu telah terbukti untuk kami ya Bapa. Dan kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Dan mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Dan kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita boleh nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau telah lebih dulu mengasihi kami ya Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia boleh serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anak. Dan kami boleh yakini Tuhan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita boleh katakan, kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami boleh nyatakan Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi, saya mau dengar Bapak Ibu saudara boleh katakan, kami boleh bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yes Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Kau telah buktikan Tuhan melalui pengorbanan anak-Mu. Kami mau bersyukur dan kami mau sembah-Mu. Oh Yesus, Allah yang begitu baik untuk kami. Kasih-Mu begitu indah, boleh kami rasakan Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik ya Bapa. Kau boleh buktikan kasih-Mu Tuhan melalui pengorbanan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami, untuk boleh menebus segala dosa kami ya Bapa, untuk boleh memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh nyatakan ya Bapa, sebab karena salib-Mu saja Bapa, kami boleh hidup, kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena kebaikan Engkau. Dan melalui salib-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami boleh nyatakan ya Bapa, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib kami boleh hidup ya Bapa.
Dan kami boleh yakin dan percaya karena salib-Mu Karena salib kami boleh menang atas dosa kami ya Bapa. Hanya Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh nyatakan, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Sebab hanya Engkau yang berkuasa, sanggup ya Bapa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan mukjizat-Mu Tuhan, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu amat sangat baik. Pengorbanan-Mu menjadi bukti Tuhan buat setiap kami. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan Tuhan yang baik, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian Tuhan yang boleh kami bawakan menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul, amin. Saya boleh melihat wajah-wajah yang boleh bersukacita, bagaimana Tuhan boleh memberikan kasih-Nya buat kita melalui pengorbanannya, amin. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara boleh berikan kasih-Nya kepada saudara di sebelah kanan kirinya. Kita katakan mari sama-sama kita boleh memuji Tuhan hari ini. Kita boleh muliakan Dia. Dan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, yes. Hidup yang boleh Tuhan berikan buat kita, kita boleh pakai untuk memuji Dia hari ini, amin. Dan kita boleh muliakan Dia hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat yes. Dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita boleh katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kita boleh serukan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, yes Tuhan. Kami boleh bersyukur hari ini, sebab kami tahu Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
selamatkan dan pulihkanku. Kita boleh naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini ku takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya saya boleh dengar Bapak Ibu Saudara, takkan berhenti memuji. Yes, kita boleh menari buat Tuhan kita. Dibebaskan, ditinggikan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita semua telah menang, amin. Kita menang karena pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita boleh nyanyikan kemenangan yang berasal daripada Tuhan saja. Sebab sekarang telah tiba keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita, amin. Dan kita boleh serukan hari ini, sebab hanya oleh darah anak domba kita boleh ada, kita boleh menang, dan kita boleh muliakan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, sebab pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang telah dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi kita boleh serukan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita boleh serukan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kita boleh serukan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, oleh darah anak domba saja kalau kita boleh dibebaskan dari iblis. Dan kita boleh nyanyikan ulang ini, dan kita boleh katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dan kita yakin dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh Bapak Ibu yang bersukacita katakan, oleh, yes, amin, oleh kesaksian kita boleh yakin dan percaya, iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak domba.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yes, sebab oleh darah anak domba kita boleh dibebaskan. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan. Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan rajaku. Ya, Bapak Saudara, di hari Jumat yang agung ini, gimana kita boleh mengingat kembali bahwa firman Tuhan itu hidup. Melalui pengorbanannya Dia boleh selamatkan kita. Dan biarlah melalui firman-Nya juga nanti yang boleh kita dengar, kita boleh lihat bagaimana Tuhan selalu ada buat hidup kita. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita menaikkan pujian. Kita boleh katakan bahwa bukti kasih Tuhan begitu nyata. Bagaimana darahnya boleh tercurah
menggantikan setiap hidup kita. Dia yang boleh mati supaya kita hidup. Dan tiada kata yang boleh menggantikan bagaimana kasih Tuhan boleh ada dalam hidup kita hingga saat ini. Dan kita boleh katakan, darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tak ada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami boleh berterima kasih ya Bapa, sebab darah-Mu boleh tercurah untuk hidup kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Kami yakin dan percaya ya Bapa, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau yang layakkan, Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan kita boleh katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya boleh dong Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh kembali naikkan pujian ini. Kita boleh katakan, darah-Mu Tuhan boleh tercurah gantikan nyawa kami ya Bapak. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Ini sebagai bukti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku.
Kita boleh katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Kita boleh kata tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau yang boleh layakkan setiap kami ya Tuhan. Anugerah-Mu begitu indah ya Tuhan. Anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan. Yes ya Bapa. Anugerah kasih yang boleh kami terima Tuhan. Tiada kata ya Bapa, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kepada hamba yang akan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada Jumat Agung ini kami datang menghampiri-Mu dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa keselamatan yang kami terima ini bukanlah sesuatu yang murah, tetapi dibayar dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga kami sungguh-sungguh memahami betapa besarnya kasih-Mu yang telah dinyatakan melalui salib Kristus. Layakkan kami Tuhan, kuasai pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh tertuju kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam hidup ini setiap kita pasti sering berbicara yaitu tentang harga. Sebab kalau kita membeli sesuatu, maka kita tahu apa yang akan kita beli ini, berapa harganya.
Kalau kita berbuat salah, kita tahu ada konsekuensinya. Dengan kata lain, bahwa semuanya ada harganya. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua harga bisa dihitung dengan uang. Karena ada harga yang dibayar dengan air mata. Ada harga yang dibayar dengan penyesalan. Bahkan ada harga yang dibayar dengan nyawa. Perhatikan Bapak Ibu, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka sejak saat itulah muncul masalah yang besar di dalam kehidupan manusia. Dan masalah ini tidak pernah benar-benar selesai. Pada waktu itu, manusia mencoba, bahkan hari ini juga banyak manusia mencoba, yaitu dengan kebaikan, mencoba dengan beribadah, dan dengan memberikan persembahan. Tetapi semakin manusia berusaha, maka semakin jelas suatu kenyataan bahwa kita tidak cukup. Mengapa tidak cukup Bapak Ibu? Bukankah kita sudah melakukan kebaikan? Bukankah kita sudah beribadah dan memberikan persembahan? Karena dosa bukan hanya sesuatu yang bisa kita tutupi. Karena dosa selalu menuntut akibat. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu, upah itu sama seperti gaji. Sesuatu yang pasti kita terima kalau kita bekerja, yaitu gaji. Artinya, dosa ini selalu membawa akibat. Dosa ini bukan hanya kesalahan kecil. Dosa adalah hati yang menjauh, memberontak terhadap Allah yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka dosa tidak bisa diabaikan. Keadilannya menuntut adanya pembayaran. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Jumat Agung bukan sekedar hari untuk kita mengenang penderitaan. Tapi Jumat Agung adalah hari ketika kita menyadari bahwa hutang itu nyata. Harga itu mahal dan kita tidak sanggup membayarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib itu bukan hanya lambang agama. Salib itu adalah tempat di mana sebuah hutang besar akhirnya dibayar. Dan sejak saat itu, sejarah manusia berubah. Dan hal itu terjadi karena satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Kita lihat yang pertama, yaitu bahwa dosa selalu menuntut pembayaran. Seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa apa Bapak Ibu? Maut. Ya. Ayat ini sebenarnya sangat singkat. Ya. Sangat singkat.
tetapi maknanya sangat dalam. Di sini Rasul Paulus memakai satu kata yang mudah kita mengerti, yaitu upah. Upah adalah sesuatu yang kita terima karena apa yang kita kerjakan, maka kita mendapat upah. Jika seseorang bekerja, maka ia akan menerima gaji. Jika seseorang menabur sesuatu, ia pasti akan menuai hasilnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, upah adalah hasil yang pasti dari sebuah tindakan. Karena itu Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Ini artinya jelas bahwa dosa tidak pernah berhenti pada perbuatan saja. Sebab dosa selalu membawa akibat. Dosa selalu menuntut pembayaran. Sejak awal Bapak Ibu, Alkitab sudah melihat prinsip ini. Bahwa prinsip ini bekerja. Ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, semuanya sempurna. Di sana tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Tetapi Allah memberikan suatu peringatan kepada Adam, yaitu jika ia memakan buah yang dilarang, pasti ia mati. Namun kita tahu apa yang terjadi. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dosa masuk ke dalam dunia. Dan sejak saat itu, sesuatu yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Apa itu sesuatu yang baru? Kematian. Perhatikan Bapak Ibu, menariknya di sini, sebelum Adam dan Hawa meninggalkan taman itu, Alkitab mencatat bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka. Ini berarti Bapak Ibu, ada seekor binatang yang mati. Itulah pertama kali dalam Alkitab kita melihat sebuah prinsip bahwa dosa membutuhkan korban. Bahkan prinsip ini Bapak Ibu bukan hanya di Taman Eden, tetapi prinsip ini terus muncul, yaitu sepanjang Alkitab. Ketika Kain membunuh Habel, dosa langsung menghasilkan kematian dan kutuk. Ketika dunia dipenuhi kejahatan pada zaman Nuh, maka dosa membawa penghukuman besar melalui air bah. Ketika bangsa Israel berdosa, Allah menetapkan sistem korban di kemah suci dan di bait Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali orang berdosa, seekor domba, kambing, atau lembu harus dikorbankan. Pertanyaannya, mengapa harus dikorbankan? Karena Allah itu kudus dan adil. Kekudusan Allah ini tidak bisa berdamai dengan dosa. Keadilan Allah menuntut agar dosa dibayar. Namun di sini ada satu masalah besar. Bahwa manusia terus berdosa.
Oleh karena manusia terus berdosa, maka korban terus dipersembahkan. Darah terus dicurahkan. Tetapi dosa manusia tidak pernah benar-benar selesai. Korban itu hanyalah seperti bayangan dari sesuatu yang lebih besar dari yang akan datang. Bayangan itu adalah bayangan seseorang yang memiliki hutang yang begitu sangat besar. Ia mencoba membayar sedikit demi sedikit membayar hutangnya. Tetapi karena hutangnya terlalu besar, setiap pembayaran hanya menunda masalah saja. Jadi bukan menyelesaikan masalahnya. Begitu juga keadaan kita manusia di hadapan Allah. Kita bisa melihat banyak contoh di dunia kita. Manusia mencoba menutupinya dengan perbuatan baik. Manusia mencoba menenangkan hatinya dengan beribadah. Manusia mencoba merasa benar, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi Bapak Ibu, di hadapan kekudusan Allah, bahwa semuanya itu tidak cukup. Dan dosa tetap menuntut pembayaran. Dan pembayaran itu adalah maut. Itulah sebabnya ayat yang kita baca tadi di dalam Roma 6 ayat 23 yang berkata dengan begitu sangat tegas bahwa upah dosa ialah maut. Namun ayat yang kita baca ini tidak berhenti atau tidak selesai sampai di situ saja. Karena masih ada bagian yang kedua yang membuka harapan besar bagi kita manusia. Dan bagian itulah yang membawa kita kepada yang namanya satu peristiwa yang kita peringati pada hari ini yang disebut Jumat Agung. Ketika seseorang datang untuk membayar harga yang tidak mampu dibayar oleh manusia, seseorang itu datang membayar. Bapak Ibu, ketika kita punya hutang besar, seharusnya kita diponis, dihukum. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Pak, tenang Pak. Semua hutang Bapak saya yang tanggung, saya lunasi." Bagaimana? Senang? Ya, pasti senang. Lalu apa kita berkata kepada seorang itu? Apakah kita berkata terima kasih? Enggak cukup. Mungkin kalau kita punya hutang besar, kita akan dihukum seumur hidup. Lalu ada orang membayar hutang kita, maka kita akan berkata, "Pak, terima kasih, saya akan mengabdi hidup saya kepada Bapak. Seumur hidup saya akan mengabdi buat Bapak." Betul begitu ya Bapak Ibu? Nah, yang kedua, kasih Allah mengambil alih pembayaran itu. Dia rela membayar setiap hutang kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir.
Nah, menariknya dari ayat ini Bapak Ibu, Yesaya menulis pada waktu itu seolah-olah Yesaya sedang melihat sebuah peristiwa yang sedang terjadi di depan matanya. Yesaya menggambarkan yaitu seseorang yang sedang menderita, disakiti, dipukul, bahkan terluka. Namun yang mengejutkan di sini Bapak Ibu adalah bahwa penderitaan itu bukan karena kesalahan orang itu. Yesaya berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan manusia. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Artinya Bapak Ibu, hukuman yang seharusnya ditimpahkan kepada manusia. Hukuman yang seharusnya ditimpahkan kepada kita. Dia ambil alih. Dia yang tanggung. Ya. Kalau dia menanggung semuanya, apakah kita cukup berkata terima kasih Tuhan? Ya. Kalau hanya sampai situ lalu pulang, ya bisa juga dibilang itu orang yang bocengli juga ya. Ngerti gak? Apa itu bocengli itu? Pak Subroto kita tahu apa Pak bocengli Pak? Oh nggak tahu terima kasih. Jangan jadi orang yang bocengli. Ya. Nah, jadi harusnya kita loh yang menerima hukuman kekal. Tapi Tuhan membayar kita, melunaskan semua hutang kita. Ya kita tahu diri lah, jangan jadi orang yang bocengli lah. Kita harus mengabdikan diri kita kepada Dia. Bahkan segenap hidup kita berikan bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang mempunyai hutang, maka orang itu sendirilah yang harus membayarnya. Ini tidak ada orang yang dengan mudah tiba-tiba, udah Pak saya bayar Pak. Ya, tidak mudah kita menemukan orang yang seperti itu. Ia mau menanggung orang lain. Apalagi hutangnya sangat besar. Itu kan sesuatu yang impossible. Demikian juga dengan dosa. Dosa membuat manusia memiliki hutang di hadapan Allah. Masalahnya Bapak Ibu, hutang itu begitu sangat besar. Sehingga kita manusia tidak akan pernah mampu untuk melunasi hutang itu. Namun manusia berusaha ya, dengan berbagai macam cara. Seperti yang tadi saya katakan, dengan berbuat baik, dengan beribadah, dengan usaha supaya kita hidup lebih baik. Apalah artinya kita datang ibadah jikalau hanya absen saja istilahnya begitu ya. Lalu pulang ya sudah selesai ya. Nggak ada artinya Bapak Ibu. Apalah artinya kita beribadah ketika memuji Tuhan kita pegang handphone. Pak Ibu kalau saya bicara sama anak, saya lagi ngomong, dia langsung main handphone, saya marah loh. Apalagi Tuhan kita. Mari kita belajar menghargai kemurahan Tuhan. Kalau kita beribadah konsentrasi, serius. Kita berusaha melekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Dia. Bukan hanya di gereja, pulang juga harus demikian. Di sini dengan di luar nggak boleh beda. Harus sama. Harus jadi contoh di luar. Kan hari ini nggak begitu. Ya banyak di sini baik, sopan, tapi di luar mulutnya nggak bisa dijaga. Ya bahkan perbuatannya dan lain sebagainya. Ya.
Tapi nggak begitu nggak Bapak Ibu? Ya di sini memang nggak begitu sih, betul ya, betul di sini nggak begitu. Ya di sini baik-baik semua, tapi nggak tahu nanti di luar sana ya. Mungkin yang yang kita baik yang nggak baik yang di sana ya. Nah Bapak Ibu, tetapi semuanya yang dilakukannya itu tidak pernah cukup untuk membayar hutang dosa. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu ketika manusia tidak sanggup membayar. Justru disinilah Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menolong kita manusia. Allah melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, yaitu Ia datang sendiri untuk mengambil alih pembayaran itu. Dan ini bukan manusia yang mampu datang kepada Allah. Ya, kita nggak pernah mampu datang kepada Allah, tetapi Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, Bapak Ibu, rencana itulah yang sebenarnya sudah dinyatakan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya membuat tentang seseorang yang akan datang pada waktu itu, yang menanggung penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa manusia. 700 tahun kemudian Yesus datang, Dia menggenapi. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukannya itu sempurna dan tuntas. Ya. Sempurna dan tuntas. Dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat 20 demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, setelah melalui penderitaan yang begitu sangat berat, Alkitab mencatat bahwa Ia mengucapkan satu kalimat yang begitu sangat singkat, tetapi penuh dengan arti. Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Artinya, sudah lunas. Tidak ada lagi yang harus dibayar. Tidak ada lagi sisa hutang. Semuanya sudah dibayar lunas. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus berkata sudah selesai, ini bukan berarti Ia sedang mengeluh, bukan Bapak Ibu. Karena penderitaannya berakhir. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Ia sedang menyatakan bahwa pekerjaan keselamatan sudah selesai. Hutang dosa manusia telah dibayar. Pembayaran ini bukan sebagian, bukan dicicil, bukan juga ditunda, tetapi dibayar lunas sepenuhnya. Kalau kita melihat kepada Alkitab, Alkitab memberikan contoh yang sangat jelas tentang hal ini. Ketika Yesus ada di salib, di sebelah Yesus ada seorang penjahat, betul ya Bapak Ibu? Ya, yang disalib juga bersamaan dengan Yesus pada waktu itu. Ya. Yang di sebelah Yesus itu bukan orang yang baik, ya. Juga bukan orang yang hidup benar. Bahkan Ia sedang menerima hukuman karena kejahatannya.
Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di saat-saat terakhir hidupnya, ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Namun Yesus menjawab pada waktu itu. Apa yang Yesus jawab? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mengapa Bapak Ibu? Karena keselamatan tidak tergantung kepada usaha manusia. Namun keselamatan tergantung pada pembayaran yang terjadi di kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu, salib menjadi pusat iman Kristen. Bukan karena salib itu indah, bukan karena salib itu simbol agama, tetapi karena di kayu salib itulah hutang dosa manusia dilunasi oleh kasih Allah. Kalau salib yang dipakai indah nih, ada yang pakai kalung salib, diukir bagus ya. Bukan karena salib itu indah, bukan karena salib itu adalah simbol agama Kristen, bukan juga itu. Tetapi karena salib itulah di mana hutang dosa manusia dilunasi oleh kasih Allah. Ya. Sebagai penutup, Jumat Agung ini bukan hanya tentang penderitaan. Jumat Agung adalah tentang apa yang terjadi di balik penderitaan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu di balik penderitaan? Tahu, ada yang tahu apa yang terjadi di balik penderitaan itu? Ya. Yang terjadi di balik penderitaan itu adalah hutang dosa manusia dibayar lunas. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan besar bagi kita hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu sudah dibayar, bukan itu lagi pertanyaannya. Karena Alkitab sudah menjawabnya, yaitu Yesus sendiri berkata, sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Namun pertanyaan yang tersisa. Ya. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, adakah kita mau menerima pembayaran itu dan percaya bahwa Yesus mati menggantikan kita? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita percaya, kita menerima, ya, tidak hanya sebatas ucapan, ya, perlu namanya action, perlu namanya tindakan. Ya. Kalau hanya sebatas ucapan itu omong besar aja, ya. Selain omong besar apa itu namanya itu? Gombal ya. Ya. Nah, jadi kalau kita menerima pembayaran itu sudah dibayar lunas dan kita percaya bahwa Yesus mati menggantikan kita, membayar semua hutang dosa kita, maka perlu pembuktian dari hidup kita. Ya. Bapak Ibu, salib tidak meminta untuk kita membayar kembali hutang yang sudah dibayar oleh Yesus. Yesus tidak meminta kembali. Ya. Tetapi salib mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Ya. Salib mengundang setiap Bapak Ibu kita semua untuk datang kepada Dia. Ya. Kita mau datang dengan iman, kita datang dengan pertobatan, ya. Datang dengan hati yang bersyukur. Karena melalui salib, hidup kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Jadi Bapak Ibu jangan selalu ingat lagu dunia. Aku masih seperti yang dulu. Lupakan itu, ya, lupakan itu. Ya.
Karena tapi itu Pak, lagu itu membekas Pak di hati saya, lupain, hapus. Kalau ada tipek ditipek aja. Ya. Jadi ya, kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Ya. Karena melalui salib itu hidup kita diperbaharui, diubah. Ya. Kalau dulunya suka ngamuk-ngamuk, ya, istri sama suami, iya, tapi terbalik kali ya. Tuh Pak Subrata tanya Mas sebelah, siapa tuh yang ngamuk-ngamuk? Ya, ya, jadi tapi sekarang mesti berubah. Ya, dulunya suka bohongin istri, mesti berubah. Ya. Sebab saya melihat ada banyak orang loh. Ya, dia bekerja, dapat gaji dipecah dulu. Ya, ya. Di gesper ini laki-laki ada taruh di sini sebagian, taruh di kaos kaki sebagian, sisanya di amplop kasihin ke istri. Ada yang begitu, bertobat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berubah. Ya. Bapak Ibu dapat gaji amplop bawa pulang utuh, kasih istri. Tapi istri juga kalau suami butuh dikasih, jangan pelit juga setelah diserahkan amplopnya gitu loh. Ya. Jadi harus berubah semua Bapak Ibu ya. Ya. Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang berhutang. Ya. Tetapi kita hidup sebagai orang yang telah ditebus. Karena kasih telah membayar harganya. Ya. Dan sekarang kita harus hidup bagi Dia. Bukan bagi diri sendiri. Ya. Bapak Ibu mau hidup bagi Tuhan? Kok aminnya cuma berdua nih saya lihat nih. Ya. Bapak Ibu mau hidup bagi Tuhan? Buktikan. Ya. Buktikan. Ya. Kita harus hidup bagi Tuhan sebab Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Maka kita pun harus memberikan hidup kita bagi Tuhan. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan, penderitaan dan kasih Tuhan yang begitu besar melalui salib. Ya. Melalui pengorbanannya. Ya, ini bukan hanya sebuah peristiwa yang kita kenang, tetapi ini adalah kasih yang harus selalu hidup. Kasih yang harus terus hidup dan terus bekerja dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk mengingat tubuh dan darah Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang bertugas perjamuan kudus saya undang maju ke muka. Kita naikkan satu pujian, pada satu bukit yang jauh dari sana. Lihat salib Tuhan berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. In God's heart
tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan sekali lagi, ku datang pada salib itu. Pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali betapa besar kasih, di mana Engkau telah membayar harga keselamatan. Kami menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, ampuni kami jika dalam hidup kami ini kami masih jatuh dalam dosa. Kami masih jauh daripada kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Di hadapan hamba tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar, di mana Engkau rela berkorban di atas kayu salib untuk melunasi semua hutang dosa kami. Sesungguhnya kamilah yang bersalah, kamilah yang berdosa. Engkau tidak bersalah, Engkau tidak berdosa, tapi Engkau rela menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Sungguh Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Demikian pun kami Tuhan, kami siap mengabdikan segenap hidup kami bagi kepentingan Engkau Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tertumpah di sana demi kami. Ini melambangkan, mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar perjamuan ini akan hamba bagikan. Namun sebelum hamba menumpangkan tangan, kuduskan hamba
ampuni dan layakkan hamba. Hamba mohon ya Tuhan, kuasa-Mu turun atas perjamuan ini. Hamba menumpangkan tangan atas perjamuan ini. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus menyatu dengan perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Seberapa banyak yang makan dan minum, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba akan bagikan perjamuan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan membagikannya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau taruh roti di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di atas kayu salib, kedua tangan Tuhan terpaku. Kaki Tuhan, bahkan mahkota kepala Tuhan Yesus di mahkota itu. Sungguh Tuhan, ini begitu sangat menyakitkan. Lambung tertusuk oleh tombak. Tuhan, jika kami membayangkan, kami tidak akan pernah sanggup melakukannya. Namun Engkau rela membayar hutang dosa kami, yang seharusnya kamilah yang menanggungnya. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan.
tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dapat dipastikan bahwa kami semua meluncur ke dalam neraka. Tetapi ketika Engkau membayar semua hutang dosa kami terbebas dari belenggu dosa. Kami bukan lagi milik kuasa kegelapan, melainkan milik Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih. Dalam, luas, lebar, tinggi dan tak terhingga. Seperti itulah kasih Tuhan. Segala-galanya telah Tuhan berikan bagi kami. Itulah sebabnya betapa hati kami bersyukur memiliki Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat. Dan oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, darah Tuhan tertumpah. Dan darah inilah sebagai bayaran hutang dosa kami. Semuanya dibayar lunas di atas kayu salib. Selesai sudah semua hutang kami. Sehingga hari ini kami merdeka. Tidak lagi dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Bapa kami dibenarkan. Kami mau terus Tuhan, sepanjang hidup kami mau mengabdi kepadamu. Kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebab satu kerinduan kami, ketika nafas kami berhenti, Engkau menjemput kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, sungguh kami bersyukur. Karena melalui perjamuan ini, kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar
melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, yaitu kasih yang rela membayar harga bagi kami di atas kayu salib. Biarlah Tuhan, pengorbanan Kristus di atas kayu salib selalu kami ingat dan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh semakin setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, saling mengasihi kepada sesama kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau jadikan hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar melekat kepada-Mu Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam sepanjang jalan hidup kami, sebab Engkau telah memberikan segala-galanya bagi kami. Kami tidak memiliki apa-apa. Jika kami membayar dengan harta kami, tidak akan pernah cukup. Jika kami membalas kebaikan dengan apa yang kami miliki di dunia ini, tidak akan pernah cukup. Namun kami memiliki kehidupan kami, jiwa kami. Tuhan, segenap hidup kami mau persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jadikan kami terang Tuhan. Jadikan kami banyak alat untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi kepentingan kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dan untuk kebenaran firman Tuhan, boleh bersama Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mempersilakan waktu dan tempat untuk yang bertugas membagikan kantong kolektan. Dan mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kita boleh katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dan kita akan melihat kesaksian pujian dari WBI dan juga kaum pria. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kita memperingati Jumat Agung, saya mengajak kita semua, yuk mari kita mau sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Ya. Jangan seperti di tempat lain. Ya. Sebab di tempat lain datang hanya fisiknya saja, tapi sesungguhnya tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, tidak ada artinya kalau kita datang hanya fisik. Ya, setelah itu sudah hanya melihat, yang penting kelihatan hadir gitu. Ya, jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jangan kayak di luar. Ketika ibadah keluar masuk, ya ketika firman Tuhan keluar duduk di luar, jangan kayak begitu, nggak ada manfaatnya. Ya, jangan sampai nanti ketika denyut nadi kita berhenti, Tuhan tidak mengenal kita. Sekalipun kita datang tanpa bolong sama sekali dalam 1 tahun, tapi kalau kita hanya formalitas saja datang, nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya, kita harus memberikan hidup kita bagi kepentingan Tuhan. Sebab hidup ini ada batasnya. Ya. Saya pernah cerita dengan orang yang masih muda. Dia bilang, "Om, beda Om, sama yang tua sama yang muda." Nah, yang muda perjalanannya masih panjang Om, nanti Om. Nah, saya jawab, yang tua pasti meninggal. Betul Bapak Ibu? Yang muda belum tentu sampai tua. Ya. Coba lihat kalau kita coba adakan survei. Bapak Ibu coba adakan survei di pemakaman. Ada yang pernah mensurvei? Coba di data. Banyak nggak yang masih muda ada di sana? Banyak. Nah, jadi mari, kita nggak tahu kapan batas waktu kita. Tapi yang penting buat kita mempersiapkan diri kita untuk kita berjumpa dengan kekasih Tuhan. Sebab kerinduan kita ketika denyut nadi kita berhenti, Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita. Itu yang kerinduan kita. Makanya ayo mari kita persiapkan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan, utamakan Tuhan. Jangan yang lainnya, Tuhan. Kita beri waktu kita untuk Tuhan. Ya. Tinggalkan kesibukan, kalau kita ibadah, yuk sama-sama. Ya. Dengar firman Tuhan, ya serius. Ya. Jangan waktu baca Alkitab di sana ya. Buka handphone, memang ada Alkitab. Udah selesai baca, dilanjutin. Nah itu juga jangan ya, jangan. Tapi di sini nggak ada kok, saya percaya nggak ada ya di sana ya. Ya Bapak Ibu, nanti jam 12 ya kita sama-sama di rumah duka, kita akan menghantar sampai di kremasi ya, yang kita kasihi yaitu Bapak Yohanes ya. Mereka adalah bagian dari keluarga kita, maka kita juga harus ikut ambil bagian ya. Makanya masih ada kesempatan Bapak Ibu bisa pulang dulu makan ya. Nanti kita bisa berangkat ke sana ya. Baik, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, selamat ulang tahun Pak Pepen. Ya, ada yang ulang tahun lainnya? Ayo maju ke muka Pak Pepen, ke depan Pak. Ya. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali pada akhir ibadah kami, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan hamba yang hamba kasihi, yaitu Bapak Pepen, di mana Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah bukti kasih Tuhan tiada pernah ada batasnya. Sekali mengasihi, terus mengasihi. Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi. Kalau Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi, ada rencana Tuhan bagi kehidupan Pak Pepen. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau jadikan Pak Pepen seseorang yang dapat terus mengasihi Engkau. Jadikan Pak Pepen menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dan jadikan hidupnya teladan. Kami percaya Tuhan memakainya bukan hanya di tengah-tengah keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan dan berada Pak Pepen. Jadikan Pak Pepen kesaksian hidupnya. Kami rindu Tuhan, Pak Pepen terus bersama dengan kami. Kalau di hari ini ada boleh bersama dengan kami, terus bersama, sebab kita disatukan dalam keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan Pak Pepen, berkati usahanya, berkati rumah tangganya, biarlah kasih Tuhan terus melanda. Terima kasih Bapak. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar, biarlah kasih Tuhan terus melanda dalam hidupnya. Setiap rumah tangga, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Kasih Tuhan terus melanda di dalam rumah tangganya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai di tengah-tengah rumah tangga. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, Tuhan berkati pendidikannya. Baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Sertai terus anak-anak kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan, berikan hikmat dan semangat di dalam belajar. Kami percaya oleh karena Tuhan menyertai anak-anak kami. Anak-anak kami pasti dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hiburkan juga Ibu Magda dan keluarganya. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupan Ibu Magda dan keluarganya. Apa yang dialaminya,
akan membuatnya semakin serius berurusan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati bangsa kami. Berikan ketentraman di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Namun satu hal pasti, Tuhan tetap menyertai bangsa kami Indonesia. Berikan damai, berikan sukacita, ketentraman, saling menolong satu dengan yang lain, saling peduli. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan hati yang terus mau bekerja bagi bangsa kami Indonesia. Berikan hati yang bijaksana, sehingga setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, dapat mengelola bangsa kami yang besar ini dengan bijaksana. Biarlah Tuhan melalui kepemimpinannya, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Jika kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati kita. Kita akan sama-sama menerima berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai dan Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bersaat teduh. Ya, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.